Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, maka video ini dapat kami buat. Kami juga mengucapkan hormat dan terima kasih yang pertama sekali kepada Ibu Triani selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Pancasila ini. Sebelum memulai inti dari video ini, maka izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Winda Valen Elizabeth Nainggolan, dan rekan-rekan saya yaitu Hairia Fitri dan Sagita Anjani. Saat ini kami akan melakukan review dari beberapa buku dan jurnal yang bertemakan pendidikan Pancasila. Adapun tujuan dilaksanakannya pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas CBR dan CGR pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Saat ini kami akan melakukan review dari beberapa buku dan jurnal yang bertemakan pendidikan Pancasila. Adapun tujuan dilaksanakannya pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas CBR dan CGR pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Baiklah, untuk pertama sekali kami akan memaparkan ringkasan pada buku utama yang akan kami review. Adapun buku utama yang kami gunakan yaitu buku Pendidikan Pancasila. Buku ini yang akan menjadi acuan kami dalam melakukan perbandingan antara buku yang satu dan jurnal yang lain dan jurnal lainnya. Baiklah, untuk bab 1 total dari buku ini terdiri dari 7 bab. Maka untuk bab 1 sampai bab 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri dan sisanya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Untuk bab pertama yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Pada buku ini, pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila dijelaskan merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Kemudian, adapun dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila pada buku ini dijelaskan mengenai betapa pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila itu, dan ada di sini beberapa yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti mengenai bukti-bukti bahwasanya pendidikan Pancasila ini memang wajib diadakan di setiap perguruan tinggi. Adapun tantangan pendidikan Pancasila ini ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Kemudian apa pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila menurut buku ini? Yaitu pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Ada beberapa landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila yang dipaparkan dalam buku ini. Di dalam buku ini yang dipaparkan ialah dasar historis, yang kedua dasar filosofis, yang ketiga dasar sosiokultural, dan yang terakhir adalah dasar yuridis, mana itu menyangkut seperti undang-undang dan beberapa pasal-pasal lainnya. Kemudian kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi merupakan mata kuliah mandiri yang wajib diselenggarakan secara mandiri di setiap perguruan tinggi. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila, yaitu visinya terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai Pancasila, sedangkan misinya yaitu mengembangkan potensi akademik, menyiapkan peserta didik untuk berkehidupan dalam masyarakat, membangun budaya berpancasila, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila. Tujuan dan capaian pembelajaran pendidikan Pancasila yang diharapkan pada buku ini ialah memiliki kemampuan dalam bersikap bertanggung jawab, berkemampuan mengenali masalah hidup dan kesejahteraan, mengenali perubahan terkait perkembangan ilmu pengetahuan, memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya. Masuk pada bab 2 yaitu mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dalam sejarah bangsa Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam dua masa, yaitu sejarah Pancasila pra-kemerdekaan dan sejarah Pancasila pasca kemerdekaan.
Adapun masa-masa yang menjadi garis besar ataupun momen penting dalam sorotan sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, yakni masa kerajaan Sriwijaya, masa kerajaan Majapahit, perjuangan bangsa Indonesia melawan para penjajah, kebangkitan nasional pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, perjuangan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan Jepang, dan yang terakhir yaitu Pancasila pra kemerdekaan. Sedangkan pada masa sejarah Pancasila pasca kemerdekaan, ada pun beberapa momen penting diantaranya, yakni masa Orde Lama, masa Orde Baru, asas tunggal Pancasila, dan masa reformasi. Demikian mengenai bab 2, memasuki bab 3 yaitu topiknya ialah Pancasila sebagai dasar negara. Pada buku ini, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun konsep negaranya pada buku ini disimpulkan oleh Diponolo yang terdiri dari 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu unsur tempat, manusia, dan organisasi. Tujuan negara pada buku ini dikemukakan oleh Diponolo yang terdiri dari 5 intisari teori tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, kemerdekaan, kekuatan dan kekuasaan, kepastian hidup, dan keadilan. Yang ketiga yaitu konsep dasar negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum. Yang keempat yaitu urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai Pancasila dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu institusional ataupun kelembagaan, dan human resources ataupun personal atau sumber daya manusia. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan, yakni di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Baiklah, demikian pemaparan ringkasan dari bab 1 hingga bab 3 yang saya ringkas dari buku Pendidikan Pancasila. Untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Segita Anjani. Saya akan melanjutkan penjelasan ringkasan bab 4, yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Ideologi adalah sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Makna dari suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Adapun beberapa karakteristik suatu ideologi: yang pertama, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Dan yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Adapun fungsi-fungsi ideologi: yang pertama, etika bagi pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan bagi negara. Kedua, dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, asas yang harus ditaati dan dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintahan. Keempat, penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah. Dan yang kelima, pedoman bagi pilihan kebijakan dan kegiatan politik. Ideologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, ideologi fasisme, di mana dalam fasisme menghendaki adanya pemerintahan dengan kekerasan. Yang kedua, ideologi komunis. Ideologi komunis adalah paham yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama. Ketiga, ideologi liberal. Ideologi liberalisme lebih menekankan kepada kepentingan individu dan persaingan bebas. Keempat, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan, serta demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Ada 2 pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai genesis objectivus, yang artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya. Kedua, Pancasila sebagai genetivus subjectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang.
Landasan Pancasila ada 3. Yang pertama, landasan ontologis. Pandangan ontologis dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Yang kedua, landasan epistemologis. Epistemologis diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran dan pikiran atau teori. Yang keempat ada landasan aksiologis. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh perundang-undangan yang berlaku. Saya akan melanjutkan bab 6 dan bab 7. Pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika merupakan kajian ilmiah yang terkait dengan etiket ataupun moralitas. Dengan demikian, maka istilah yang tepat ialah etiket pergaulan, etiket jurnali, etiket kedokteran. Etika politik merupakan salah satu bentuk filsafat praktis. Etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan mengenai tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila pada hakikatnya adalah satu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk yang pertama, memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila merupakan dasar etika politik bagian bangsa Indonesia. Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis. Jika selalu berpijak pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, serta selalu ditunjukkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila merupakan tolak ukur moralitas suatu pengguna kekuasaan dan penegak hukum. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Problem implementasi etika dewasa ini menurut Mahfud MD karena adanya pengabaian moral dan etika berlangsung secara masif di hampir semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan penambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembang ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ilmu dalam perspektif historis. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Yang kedua ada zaman Yunani kuno. Pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Zaman abad pertengahan. Pada masa ini hampir semua adalah para teolog sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat ada zaman Renaissance. Pada zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma agama. Zaman modern yaitu zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Selanjutnya ada zaman kontemporer. Zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Pengertian dan ciri-ciri ilmu. Menurut De Liangji 1987, pengetahuan ilmu mempunyai 5 ciri pokok. Yang pertama ada empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua ada sistematis.
Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga ada objektif. Ilmu berarti pengetahuan yang bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadi. Yang keempat ada analisis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Pada buku utama yang telah diringkas, terdapat juga beberapa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan utama pada buku ini terletak pada tampilan cover bukunya yang terbilang sudah cukup menarik sehingga dapat meningkatkan minat pembaca untuk membaca buku ini. Yang kedua, isi materi dalam buku ini ternilai sangat baik. Beberapa literatur berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran dan keakuratannya. Sehingga materi dalam buku ini sudah dikatakan layak bila dijadikan sebagai bahan ajar mata kuliah pendidikan Pancasila. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam buku ini adalah bahasa baku dan juga mudah untuk dimengerti oleh pembaca di kalangan mahasiswa. Selain memiliki banyak kelebihan, terdapat juga beberapa kekurangan pada buku ini, seperti penjelasan materi yang diulang-ulang dengan bentuk kalimat yang berbeda, meskipun sebenarnya memiliki maksud yang sama. Kemudian penyusunan subbab pada buku ini juga sedikit membingungkan para pembaca, di mana subbab dari masing-masing bab sebenarnya ditinjau dari sudut pandang yang hampir sama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membacakan buku pembandingnya yang berjudul Pendidikan Pancasila yang ditulis oleh M. Taufik dan teman-teman. Menurut buku ini, Pancasila sendiri secara etimologis memiliki istilah yang berasal dari Sanskerta India yang memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya lima dan sila artinya batu sendi, yang sama halnya dengan arti yang kedua yaitu peraturan atau perilaku yang baik, dan secara harfiah memiliki arti dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila sendiri juga mengalami perubahan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan sampai pada masa Reformasi. Pancasila juga sebagai ideologi dasar negara yang pada hakikatnya adalah cita-cita yang merupakan satu kesatuan. Dasar yang ditetapkan karena satu landasan atau asas yang telah ditetapkan. Selain dari segi kognitif, pendidikan Pancasila sangat berpengaruh untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga dapat membentuk karakter manusia yang baik, juga harus menjadi warga negara sebagaimana yang diinginkan oleh negara. Selanjutnya saya akan membacakan buku pembanding kedua yang berjudul Pendidikan Pancasila yang ditulis oleh Dr. Haji Rusmila MSI. Pada buku ini membahas konsep dasar dan tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Konsep dasar Pancasila dimulai dari perumusan yang berasal dari akar budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan karakter bangsa. Pendidikan Pancasila diberikan pada tingkat perguruan tinggi bertujuan agar mahasiswa memahami, menghayati dan mengaplikasikan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 pada kehidupan sehari-hari, sehingga melahirkan intelektual muda dapat melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Pendidikan Pancasila membentuk karakter bangsa sehingga dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar. Makna Pancasila dalam konsep bernegara dan sebagai dasar kehidupan berbangsa termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan prinsip dalam bernegara dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber tertib umum, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang mencerminkan suatu bangsa. Pancasila merupakan ideologi bangsa sebagai pegangan dalam prinsip bernegara serta menjalankan nilai-nilai luhur yang termasuk dalam butir-butir sila dalam Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai pemersatu bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan pegangan dalam bernegara. Pancasila membentuk karakter bangsa dengan nilai-nilai yang termaktub di dalamnya. Pancasila memberikan kemudahan, kelapangan, dan fasilitatif terhadap orang-orang yang ingin menjalankan adat istiadatnya, kebudayaannya, dan siapapun yang taat beragama dalam menjalankan agamanya kafah, selaras dengan budaya dan adat istiadat bangsa. Dalam sila yang terdapat di Pancasila telah disusun nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara.
Hal ini membentuk karakter bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang bermusyawarat, serta keadilan sosial. Selanjutnya saya akan membacakan jurnal pembanding 1 yang berjudul Pendidikan Pancasila Eksistensinya bagi Mahasiswa yang ditulis oleh Agus Hadiwijono. Adapun beberapa pendapat yang saling mendukung antara buku utama dengan jurnal pembanding 1 ialah jurnal pembanding juga memaparkan betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan mahasiswa, di mana pada buku utama pembahasannya juga mengarah pada mengapa pendidikan Pancasila itu penting dan wajib diberlakukan di setiap perguruan tinggi. Adapun tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa. Adapun beberapa pendapat yang saling mendukung antara buku utama dengan jurnal pembanding 1 ialah jurnal pembanding juga memaparkan betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan mahasiswa, di mana yang pertama dapat memahami dan mampu melaksanakan jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. 2. Menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Berikutnya jurnal kedua yang berjudul Urgensi Memahami dan Mengimplementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari sebagai Sebuah Bangsa, yang ditulis oleh Wendy Anugrah Octavian. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan, dan filsafat hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Bagi generasi penerus bukan suatu hal yang mudah mempertahankan komitmen para pemuda pendahulu dan pendiri bangsa dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur. Pancasila dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional, maupun nasional di setiap zaman dan era kepemimpinan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya pola pikir, pola sikap, dan pola tindak generasi penerus dan menyikapi berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa. Jurnal ketiga yang berjudul Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur, yang ditulis oleh Tengku Heri Nugiansyah. Pendidikan Pancasila menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila tersebut terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Secara hierarki piramida pun, nilai-nilai Pancasila ini sangat menjiwai dan dijiwai antar sila-silanya. Seperti sila pertama menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga, dan dijiwai sila pertama. Begitu juga seterusnya.